Ini udah dol nih kayaknya. Bawahnya Mesti diganjal. Tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nur absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa washabi mubarak wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazidu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat dapat berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan. Dan kebetulan kita kedatangan tamu kehormatan, yaitu Ratu apa Vi? Patok lagi. Kencana Ungu. Ratu Kencana Ungu. Vivi Kencana Ungu. Ya, Vivi Kencana Ungu. Selamat malam. Ya, ya, beliau ada di belakang. Dan seperti biasa, saya dikawal oleh Dewan Dakwah Al-Ustadz Zainal Fikri, Pemburu Al-Ghaib Indonesia. Ya, ngomong peci abang miring kagak? Oh enggak ya. Ya, jadi tak lupa yang kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Para netizen, my bro, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga saudaraku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu kita berzikir selalu dimanapun kita berada, tetap kita bersolawat dan tetap berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abang tidak panjang lebar, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, bertanya apa aja, masalah apa saja, ya ini Betawi ngomongnya jadi aja deh. Masalah apa saja yang ada di masalah di dunia ini, ya, di kehidupan syariat di dunia ini. Abang mau keluar kota, ya nanti saksikan live yang menggemparkan, ya, yang wah, ya, insya Allah. Ya, abang kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi, ya. Tapi entar juga tahu, ya, insya Allah. Yang jelas keluar kota, pertengahan antara kota dan luar kota, gitu, ya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan, Desmond? Bang, apa benar sebagian orang yang mempunyai ilmu hikmah yang sering berinteraksi dengan makhluk gaib atau sejenisnya dapat menghalangi rezeki dan jodoh? Oh ya, oke. Pertanyaannya sangat bagus, tapi pertanyaannya itu masih kurang tepat, bahwa yang menghalangi jodoh, karir, Ya, ya, rezeki dan jodoh itu bukan dari belajar ilmu hikmah, tidak. Malah abang, alhamdulillah, ada beberapa murid yang dia belum dapat jodoh, yang susah jodoh, yang belum dapat kerjaan, alhamdulillah dengan belajar VIP dengan abang, ya, dengan keberkahan ayat Allah, ilmu Allah, ya, dengan karomahnya sholawat, itu alhamdulillah mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita hanya perantara, hanya syariat saja, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
mendapatkan itu, dan tergantung ya. Jadi tergantung bagaimana apa yang diamalkannya. Kalau ilmu hikmah itu karena kan di dalamnya itu ayat-ayat Allah, Asmaul Husna, sholawat dan lain-lain. Jadi tidak mungkin Allah tuh menyesatkan hambanya, tapi hambanya sendiri yang menyesatkan dirinya. Gitu. Karena Allah maha adil, Allah maha pengasih lagi penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim. Allah yang maha segalanya, Allah yang maha hebat, yang jago ayam jago. Gitu. Jadi salah besar kalau ada perkataan seperti itu. Ya, oke lanjut. Bang, itu gelang tasbihnya maharnya berapa? Gelangnya abang yang ini apa yang ini? Yang mana nih? Oh, biasa gelang Nagasari 300.000, tasbih 500.000. Bonusnya ilmu hodam Islam. Khasiatnya untuk apa bang? Macam-macam. Ya, yang penting khasiatnya untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Ya, jadi bukan untuk keburukan. Ya, Al-Fatihah. Ya, jadi seperti itu. Ya, jangan tanya ilmu hodam dan ilmu hodam Islam untuk kebaikan, karena hodam itu banyak macam. Ya, ada hodam yang menyesatkan, ada yang menyusahkan, ada yang membawa kesialan, ada yang membawa fisik yang jadi sakit, ya, rumah tangganya jadi hancur, jodoh jadi susah, usahanya jadi hancur. Nah itu ada seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut. Bang, kalau mau mahar untuk pelarisan berapa? Terus pakai sarananya apa? Mending begini deh. Ya, karena abang sudah banyak laporan kepada abang bahwa bang, saya syariat, ya, usaha syariat, udah kesana kemari, duit saya habis, ambil kiri. Oh, iya. Enggak, kita aja ambil kiri sama. Oh, lurus. Nanti kiri, ambil kanan. Begini, yang menjelaskan, tolong perhatikan bahwa banyak orang syariat kesana kemari, ya, spiritu anu, dukun anu atau anu, sudah habis duit jutaan, ya, ada yang nipu, ada yang bohong, ada yang gak hasil, ya kan, kesian kamunya. Mendingan kamu belajar VIP sama abang, ya. Di dalam yang belajar itu ada orang, ada dagang apa, warteg, ada yang buka kafe, ada yang pengusaha, ada yang manajer, ada yang dagang di pasar, ya, ada yang buka warteg gitu ya, dan macam-macam. Dan alhamdulillah bisa sendiri akhirnya mengobati tempatnya, mengobati terutama dirinya dari serangan guna-guna santet teluh, ya, dan juga keluarganya dan juga tempat usahanya. Daripada kamu kesana kemari, putar sana kemari, kesana kemari, hasil kagak, duit kamu habis, kesian. Mending belajar bisa sendiri, abang kasih kunci-kuncinya, rahasia-rahasianya semua. Selama abang alhamdulillah 36 tahun, ya, menjadi spiritual, abang buka rahasia-rahasianya untuk menjadi spiritual diri kita sendiri dan keluarga dulu. Kalau nggak mau jadi spiritual nih kan, ambil kiri. Jadi seperti itu. Saran abang seperti itu. Abang saran tentu yang baik, ya, nggak mungkin abang suruh nyebur ke kali, istilahnya kan gitu kan. Atau syariatnya suruh ke apa, nyembah apalah gitulah, ya, tidak, nggak mungkin gitu, ya. Tuh. Atau suruh tidur di kuburan gitu kan. Tuh. Ya nggak seperti itu abang. Itu saja. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Gus, salam santun dari Kediri. Ya, sama-sama, salam hormat. Jangan panggil Gus, karena abang takut Gus itu kan tinggi, ya, keturunan dari apa, raja juga. Bang Haji aja, Bang Haji Koboy. Kalau dulu zaman pemburu hantu,
2003-2007 pakainya sorban. Sekarang pakainya koboi, rambutnya gondrong, pakai peci merah. Gitu ya. Jadi Bang Haji aja. Oke, ada pertanyaan? Nita umur 25 tahun. Ya, Nita. Kok belum dapat jodoh? Ada apa sekiranya dengan diri Nita, Bang? Ya, waktu itu kalau nggak salah Nita pernah WhatsApp abang deh. Cuman kalau nggak salah ya, apa Nita yang lain, karena nama Iya, Nita benar, banyak. Nita. Ya, terus kan Nita kalau nggak salah abang kasih satu doa. Atau abang suruh datang ke rumah untuk diruqyah jodoh. Atau dikasih ilmu lah gitu ya. Gitu, dikasih ilmu, dikasih inilah istilahnya. Biar syariatnya, namanya kita begini ya. Gini, bukan abang yang hebat, tidak. Hanya Allah yang hebat tetap. Ya kan? Yang jago ayam jago. Tapi abang hanya perantara. Sama kamu sakit ke dokter. Nah, kalau sakit batin kamu, tuh sakit kena guna santet, ke dokter nggak bakal mempan. Jadi nggak bakal mempan selama guna-guna itu masih di dalam tubuh, itu obat dokter tidak akan berjalan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau bisa kamu nanti di ruqyah jodoh, insya Allah ada. Dan kalau mau nanti abang kenalin sama murid-murid abang. Tuh. Pengenalan sama murid-murid abang, barangkali bukan menjodohkan ya, menjodohkan beda, jodoh hanya Allah. Jadi abang kasih, waktu itu kalau nggak salah udah abang kasih deh amalannya, ya. Ya bisa-bisa saja ada yang menghalangi atau ada cowok-cowok kamu dulu yang sakit hati, yang kamu tolak sehingga kamu dikerjain supaya nggak laku-laku, bisa-bisa saja. Curiga boleh, nuduh nggak boleh. Ini kan seandainya, umpama, misalkan gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi harus diruqyah. Kalau orang Jawa diruat, gitu. Kalau diruat, kalau bahasa Jawanya diruat, bahasa Islami ruqyah. Oke, lanjut. Bang, kalau orang bertapa, apakah merasakan lapar dan haus? Penasaran saya, Bang. Orang bertapa gini, ada dua macam orang bertapa itu. Ada bertapa pati geni, tidak makan, tidak tidur, tidak minum, akhirnya tidak sholat. Beda ya. Rasulullah SAW di Gua Hiro bertapa, mendapatkan wahyu diturunkan oleh Allah dari malaikat Jibril. Nah, Rasulullah buka puasa makannya di Gua Hiro itu Siti Khadijah yang mengantarkan, ya, naik ke bukit tinggi. Kalau kita pergi umroh tuh ada tuh namanya Gua Hiro kan, nah, di situ. Jadi ada dua macam. Ada tapa secara ilmu adat, ilmu leluhur, atau ilmu Islam nih. Nah itu ada dua macam ya. Itu. Kalau yang abang jalankan pernah, yang ilmu adat pernah, yang ilmu Islam juga pernah, yang abang jalankan, gitu ya. Tapi kemarinya abang jalankan dengan yang ilmu Islam, secara Islami, gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Bang, masalah jodoh nih. Tanda. Oh ini RFFL. Allah. Kalau orang ngeliat saya, Hmm. cewek pada takut, Bang. Gimana tuh, Bang? Ya. Dari Samsul Arif. Ya, Samsul Arif di mana? Kalau yang bertanya sebutkan tinggal di mananya ya. Sebutkan tinggal di mananya. Jadi daerahnya aja, Samsul Arif, Kalimantan seandainya, atau Bandung atau apa. Jadi begini, maaf, lihat dulu, abang mau lihat wajah dulu. Ya, mau lihat wajah kamu serem, ganteng apa tidak. Satu itu secara lahiriah. Ada orang mukanya serem gitu, tapi dilihatnya enak, tapi dilihatnya bagaimana gitu, istilahnya bagus lah gitu, auranya ya. Jadi abang harus melihat, nanti bisa japri abang di 08128 94 kali 68 seperti itu ya. Jadi kalau sekarang abang ngomong nih macan yang nggak benar adanya, jadi orang melihat kita ada karena kurang kena air wudhu,
ya, sehingga muka kita auranya gelap. Ada memang ditutup, diteluh, ditutup kita supaya orang benci kepada kita, itu ada seperti itu. Jadi banyak hal, gitu ya. Oke. Bang, Jenny mau nanya, apa sih artinya kalau tanah kuburan? Dulu saya nikah dan usaha, datang ke orang-orang yang mengerti, katanya di depan rumah ada yang naruh tanah kuburan, Bang. Kuburan. Dan cara netralisirnya Ya. gimana? Ya, dengan ya Bang kasih, tanah kuburan itu biasanya untuk menghancurkan usaha. Ya, biasanya untuk menghancurkan usaha. Ya, jadi netralisirnya bagaimana? Ya, Abang ijazahkan, bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air dan 3 kali ayat kursi di air, lalu tiupkan, dan sholat hajat tiupkan, lalu cipratkan di tempat usaha kita sambil baca surat Al-Ikhlas, ya, terus ditiupkan, diciprat-cipratkan semuanya, yakin, dan itu diulangi beberapa kali, 3 kali lah gitu ya. Tuh, dan baca sholawat yang Abang sering baca, ya Maulana itu dibaca ya, atau minta ijazah sama Abang ijazahkan. Atau di malam Jumat, setiap malam Jumat kamu istiqomah, lihat YouTube Abang live jam 10, tawasul, tahlil, tahmid, dan membaca sholawat. Ya, gitu. Barang siapa yang membaca sholawat, maka doanya akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Airnya itu nanti buat siramkan, ya. Lanjut. Bagaimana membebaskan istri yang dilupakan oleh dukun, soalnya dia lupa sama keluarga? Istri dikerjain sama dukun kali. Istri dikerjain sama dukun sehingga menjadi lupa sama keluarga. Ya, itu istrinya sekarang udah kabur belum? Kalau kabur ditarik dulu, ya, dan kita pisahkan dulu istri itu dengan dukun itu, lalu kita tarik balik gitu. Kalau emang dukun itu kita udah tahu deh ini, kita tangkap aja sekalian, gerebek, kan gitu. Bawa kabur istri orang, kan begitu? Kan nggak benar itu, bikin malu. Ya, itu dukun cabul namanya itu. Dukun cabul kalau begitu. Jam begitu tuh perlu diinjek-injek itu. Laporin polisi dulu. Laporin polisi, bikin LP, sudah A1, gerebek, tangkap. Dan itu bisa kena 7 tahun, kena 9 bulan penjara atau 6 bulan. Atau denda 100 juta kalau nggak salah. Ya. Dan main-main sama bini orang. Ya. Abang paling benci kalau spiritual atau siapa gitu, teman atau apa yang main bini orang tuh Abang paling benci, paling kesel. Coba kalau bini kita dimainin gini, sakit kan gitu. Gitu ya. Dulu Abang pernah, waktu dulu masih pacaran gitu kan, itu untung masih pacaran bukan. Ya, akhirnya pacar diganggu di ini pelet pacar Abang ini. Wah, Abang sikat lagi, Abang hantem lagi lakinya gitu, samperin, Bang todongin pistolnya sini sekalian gitu ya. Tuh, jadi jangan main-main. Lanjut. Bang Haji, kalau mau belajar VIP Sabtu atau Minggu bisa nggak? Bisa. Sebenarnya Abang ini malam ada video call untuk Singapura, Kerawang, satu lagi mana sih? Kerawang sama Bandung ya. Tapi karena ini ada acara dulu nih mendadak penting, jadi Abang tunda. Jadi Sabtu Minggu bisa. Abang buka praktek dari jam 4 sore sampai malam. Kemarin aja sampai setengah 3 pagi. Dari luar kota juga yang datang bisa. Insyaallah bisa, yang penting buat janji dahulu dengan Abang, buat janji kapan mau datang ya. Kalau sudah A1 mau datang, ya Bang kasih alamatnya. Kenapa Abang nggak kasih alamat di YouTube? Karena rumah Abang majelisnya kecil. Ya, kalau Abang kasih
alamat lengkap, nanti seperti zaman pemburuan itu dulu, itu bisa puluhan orang datang, ratusan orang mau bagaimana, jalanan macet, duduknya di mana gitu, majelisnya cuman kecil. Ya doakan ya, mulai sama Ustadz Ujang Bustomi habis Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oh ya, lanjut. Assalamualaikum Bang Haji. Yang hadir dari mana aja? Kesian yang hadir nggak disebutin. Assalamualaikum Bang Haji, dari Waalaikumsalam. Pade Rincang Serang Banten hadir banget Bang Haji dan tim-tim. Ya, alhamdulillah sama-sama Haji. mendoakan. Dari Malaysia bisa belajar nggak Bang? Alhamdulillah yang belajar itu Abang bisa ada buktinya dari Tiki pengiriman sertifikat, gelang Nagasari dan tasbih, ada buktinya. Nanti WhatsApp Abang kirim itu. Di Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Jepang, Korea, Taiwan ada yang belajar. Alhamdulillah ya, untuk kebaikan, yang penting untuk kebaikan gitu ya. Assalamualaikum Bang Haji. Bang, ada nggak gelang buat pelet cewek? Terus maharnya berapa? Salam dari Tegal. Bahasanya kurang enak gitu ya. Gelang untuk melet cewek gitu. Coba gelangnya itu untuk mahabbah. Bang, gelangnya abang punya gelang mahabbah. Yaitu gelang mahabbah yang dari kayu Nagasari, yang gelang Nagasari dan tasbih Nagasari itu bisa untuk mahabbah, kecintaan, untuk rezeki, ya, untuk jodoh, untuk kewibawaan dan lain banyak. Ada, tapi bukan pelet ya, beda. Kalau minyak pelet, minyak mahabbah itu ya. Insyaallah ada. Lanjut. Kalau mau berguru sama abang, maharnya berapa Bang? Sering abang posting di YouTube dan abang katakan bahwa dengan murah meriah belajar sama abang, hakikatnya dengan Allah, izin Allah ya. Kalau dulu mungkin tahun 2003-2007 bisa 7 juta, 10 juta yang belajar menjadi guru dan bisa mengobati orang lain dan bisa membantu orang lain lagi. Itu dengan mahar sedekah yayasan cuma 1,5 juta. Niat ibadah, niat sedekah, pahala dapat, ilmu dapat, dan kunci-kuncinya dapat gitu. Dan bisa buka praktek ya, gitu. Dan pakai nama yayasan abang karena ada akte notarisnya, ada kemun susah dah, repotan dah. Kadang-kadang benar, kadang-kadang repotan. Bang Haji, Ya, gimana cara belajar hikmah kalau kita saling berjauhan? Saya di Johor, Malaysia Bang. jadi begini. Sekarang kan zaman canggih. Nanti video call dengan abang ajarkan. Nanti ada cara-caranya. Nah, semua diajarkan seperti yang lain-lain gitu ya. Jadi video call dengan abang. Ya, nanti ada beberapa orang digabungkan video call nanti gitu. Diajarkan. Malaysia banyak yang belajar. Alhamdulillah, Singapura juga. Ya. Lanjut. Nanti WhatsApp abang aja ya. WhatsApp abang 08128 94 kali 68. Ya, oke. Assalamualaikum Bang. Boy Assalamualaikum. Ali hadir. Ya, alhamdulillah Boy Lali. Mau tanya, anak saya remaja cowok, berani sama saya, kurang ajar sama saya. Itu penyebabnya apa Bang? Jadi penyebabnya banyak hal ya. Satu karena pergaulan. Dan pada umumnya di dalam satu rumah itu, satu keluarga itu salah satunya biasanya ada yang nakal, ada yang bandel. Nah, bandelnya itu dari pergaulan karena kita kurang mendidik sebagai orang tua, ya. Kita kurang mendidik, kurang berani mendidik kepada anak dan kita takut kepada anak sehingga anak kurang ajar jadi ngelunjak. Anak itu seperti kertas putih. Ditulis tinta merah jadi merah. Ditulis tinta hitam jadi hitam. Biru jadi biru. Nah, bagaimana orang tuanya ke satu. Kedua, lingkungannya, lingkungan tetangganya atau teman-temannya. Seperti itu. Nah, itu ada caranya tuh untuk supaya tuh anak tunduk dan menjadi anak yang soleh atau soleha insya Allah. Ada ilmunya. Gitu ya. Jadi bisa WhatsApp abang.
Ya WhatsApp abang, Japri, bang ini nama ini. Kalau yang Japri abang tuh tolong jangan assalamualaikum doang. Gitu, kasih nama, daerah tinggal. Assalamualaikum, bang saya Heri dari Bojong katanya gitu ya. Ya jangan lupa. Lanjut. Bang Haji, kalau berguru sama Bang Haji, syarat-syarat apa Malaysia hadir? Syaratnya gampang dan mudah. Syaratnya mengirimkan mahar sedekah untuk yayasan yang ada 1,5 juta rupiah saja. Ya itu saja. Nanti abang kirim sertifikatnya ke Malaysia, sertifikat, PIN dan stiker dan lain-lain. Nanti video call dengan abang. Begitu caranya. Dengan yang lain. Abang punya bukti semuanya. Jadi WhatsApp ke abang aja, insyaallah. Japri abang ya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya cara menghadapi atasan yang galak. Padahal sudah saya bacakan al-hikmah biar dia mau baikin saya. Tapi masih tetap Bacaan al-hikmah siapa itu? Rahidin dari Semarang. Rahidin. Coba kamu hantam dengan ilmu hodam atau dengan al-hikmahnya dibacakan dalam 3 hari. Ya itu ada caranya ya. Nanti ada caranya, ada kunciannya bagaimana, nembaknya bagaimana, itu ada. Ya kalau enggak dibantu dengan ilmu hodam gitu ya. Rahidin kayaknya pernah dengar. Oke, Rahidin nanti WhatsApp abang, Japri abang, ntar abang kasih kuncinya ya. Jangankan manusia, binatang aja bisa tunduk. Ini kalau udah ilmu hodam atau ilmu hikmah itu udah masuk dalam kita, ya itu ayam kita bacakan gini, kita pegang palanya tuh nunduk terus tuh ayam begini palanya sampai ke bawah. Itu insya Allah sudah berhasil. Bacaan ilmu kita yang Allah berikan, hakikatnya syariatnya dari abang ya. Lanjut Bang, jika anak kecil selalu nangis ya. karena gangguan, harus diapakan Bang? Ya mudah sekali. Abang kasih yang simpel-simpel, yang singkat aja deh. Kalau abang kasih bacaan yang panjang ntar bingung, bacanya nggak bisa ya kan. Jadi abang kasih yang pendek. Yaitu yang abang sering katakan, abang ijazahkan sholat hajat, bacakan Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas di air, lalu ayat kursi 3 kali, tahan nafas, dia tiupkan, lalu usapkan di mukanya, di tangannya, di kakinya, dan minumkan sedikit di itunya. Lalu kepalanya ini bacakan Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas. Ya insya Allah keluar. Ya kalau dia gini, untuk membuktikan seorang anak abang sudah 4 ya, udah pada besar semua. Satu sarjana psikolog, yang satu sarjana Quran, yang ketiga masih pesantren sanawiyah, yang keempat masih kelas SD. Jadi pengalaman sekali abang kalau untuk anak kecil. Dan dulu abang suka ngurut anak kecil, anak bayi suka abang urut cimande. Nah, jadi kalau dia panas itu langsung kompres aja pakai air dingin. Pakai air dingin, air es, ambil itu sampai kompres dan bacakan. Ya kalau ada rezeki besoknya kita bawa ke spesialis anak. Karena anak kecil ya jangan sampai stiff, jangan sampai lumpuh untuk anak gitu ya. Jangan sampai dia stiff, gigit ini, lidahnya digigit, itu bahaya. Kalau panasnya tinggi sekali dia bisa stroke. Jadi seperti itu caranya ya. Lanjut. Dari Medan hadir. Ya. Guru, saya mau tanya. Ya, alhamdulillah. Obat malas, sholat apa ya? Soalnya sering banget kalau mau sholat ada aja berat banget pundaknya. Iya, jadi jangankan kamu, semuanya juga ada yang seperti itu, banyak. Jadi setan itu paling benci kepada siapa? Kepada pertama orang yang sholat, yang hadir di majelis taklim, majelis zikir, itu paling benci setan. Ya, untuk kebaikan tuh setan paling benci. Dan terutama yang itu tadi yang abang sebutkan. Makanya pas lagi malas itu langsung istighfar, ngambil wudhu cepet-cepet, kamu lawan itu setan. Gitu ya. Kalau enggak ya susah. Gitu. Karena setan sudah bersumpah kepada Allah di zaman Nabi Adam, jangankan kamu, Nabi Adam aja kegoda
Siti Hawa juga. Setan bersumpah, ya Allah, akan aku goda hambamu sampai akhir kiamat. Nah, itu setan bersumpah. Silakan kata Allah. Kalau yang bisa kamu goda silakan. Kalau yang nggak bisa kamu yang hancur. Gitu. Ya, lanjut. Majalengka hadir ya. Nah, ya. Ya, dari Lampung Selatan hadir Bang. Ya. Bang mau tanya, saya kerja saja apa saja sudah alhamdulillah, selalu saya syukurin hasilnya. Hanya habis-habis aja Bang, padahal udah berusaha hemat, habis-habis aja susah ngumpul atau nabung Bang. Jadi itu gimana Bang caranya? Caranya kamu niatkan di hati ya, kamu kalau punya celengan tuh bikin celengan dari kaleng biskuit tuh kamu dilas kalengnya, dan anggap itu anggap tidak ada, anggap itu beli apaan lah ya biar nggak bisa keambil, tabungin 10.000 ke 20.000 sehari, dan usahakan kita dapat rezeki berapapun kita sedekahkan juga kepada fakir miskin, anak yatim atau janda-janda jompo. Apalagi kalau gajian disebutnya nama di dalam Islam, ilmu fikih hukum Islam itu namanya zakat harta atau zakat penghasilan, itu keluarkan, insya Allah jadi berkah ya. Itu lanjut. Assalamualaikum Bang, saya Aga di Jogja ya. Bang, setelah saya nyimak live malam Jumat kemarin, saya mimpi Bang Haji datang ke rumah saya dan memberikan ijazah Alhamdulillah. Macan. Itu artinya apa Bang? Ya, alhamdulillah kemarin live sampai hampir 4 jam. Jadi memang banyak yang mimpi seperti itu, dan sampai mimpi yang belajar juga, sampai akhirnya datang belajar ke tempat abang ya, ke majelis. Jadi artinya itu ya gampang sekali artinya ya, kalau bisa belajar atau beli gelang dan tasbih Nagasari yang ada ilmu hodamnya, hodam Islamnya, insya Allah barokah. Itu artinya seperti itu. Itu bagus, baik. Mana lagi? Hadir dari Ilham Mubarok, Jampang Kulon Surade hadir Bang. Ya, semoga sukses selalu, sehat selalu Jampang Surade. Jadi ingat guru abang neneknya di Jampang Surade, guru abang Babe Tajudin, Gerak Jaya Sina, Kampung Cibaraja dulu tahun 91. Babe Tajudin, Bismil Fatihah. Ya itu ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, ilmunya yang manfaat. Lanjut. Mau nanya Bang, apa itu ilmu asror? Hazinatul asror. Jadi asror itu kayak syir ya, jadi hampir sama kayak hijib ya, hijib nasar ya, hampir sama ya. Jadi itu ilmu-ilmu yang panjang bacaannya ya, seperti ratib, hijib ya, itu ilmu baik lah ya. Tapi ada batas umur kalau untuk mengamalkan itu, karena nggak sembarangan ya, karena bisa gila kalau yang nggak kuat, bahaya ya. Lanjut. Ilmu al-hikmah bukannya ada tingkatan Bang? Sebenarnya ada tingkatan. Jadi kalau yang belajar sama abang itu dari 3 guru, bacaannya abang jadikan 1 dan dipilih yang baik ya. Ada dari 1 guru yang 1 sampai 12, ada 1 sampai 8, ada 1 sampai 7, macam-macam ya. Tapi bacanya ya ayat-ayat Allah juga ya. Kita nih istilahnya nggak terlalu penting untuk bacanya yang banyak, tidak terlalu penting. Kita
punya bacaan sedikit tapi kita gunakan istiqomah, itu yang manfaat daripada punya banyak tapi tidak digunakan. Sama juga punya baju banyak tapi tidak dipakai, daripada punya samurai panjang tapi tumpul, ya kan, mendingan punya golok pendek tapi tajam, mentat kan gitu. Itu istilahnya seperti itu. Memang ada tingkatan, tapi tingkatan kesananya itu ada sholawat dan lain-lain. Abang mengajarkan mendingan sholawat dan hikmah satu, bukan tingkat satu ya, yang sudah digabungkan dari 3 guru itu dari tahun 80-85, tapi lebih dalam dan kegunaannya lebih banyak lagi gitu, lebih macam-macam kegunaannya apa saja. Jadi ilmu hikmah yang abang ajarkan ini kegunaannya untuk apa saja, ya. Lanjut. Bang, tolong dijawab kenapa saya sudah 10 tahun cerai tapi susah banget mau nikah, gagal terus, tolong jawab. Dari Neng Keke. Ya, Neng Keke umur berapa sekarang? Kalau Neng Keke umurnya 70 tahun, ya 60 tahun ya susah. Kalau umurnya masih 40, 45, 40 ke saya dong. iya, Cepet ya. cepet jadinya gitu ya. Kayak Ratu Vivi, Kencana Ungu. Ungu kan, ungu ada artinya. Nah, jadi kenapa? Ya itu tadi ada yang bertanya juga kan masalah jodoh. Ada beberapa hal yang mengakibatkan jodoh kita ini susah. Memang jodoh dari Allah. Jodoh mau rezeki, tapi kan kita harus ada usaha lahir dan batin. Ya kan, harus ada usaha lahir dan batin. Batin, lahir dan batin. Lahirianya apa? Kita kenalan ya di Facebook, di kondangan, di mana kita kenalan. Kita nggak sombong, dan kita nggak milih-milih. Saya mau yang ganteng, yang kaya, waduh. Nah kita mukanya cuman sederhana, ya pas-pasan, ya jadi kitanya untung, dianya rugi gitu kan. Kedua, ini bukan menghina ya, enggak. Abang ngomong apa adanya, kalau abang belak-belakan begini, apa adanya, ya namanya menjelaskan yang hak-hak, batil-batil, karena tanggung jawab di hadapan Allah nantinya, ya kan kamu bertanyanya gratis kan, kecuali bayar. Kan enggak, abang ikhlas redho dunia akhirat ya sama-sama. Jadi kedua, bisa saja ada lelaki yang sakit hati kepada kamu, menutup jodoh kamu, itu ada ilmunya. Kalau ilmu leluhur tuh, ilmu adat yang dulu abang pelajari, itu pakai gunting tuh, gunting kecil tuh dibacain tuh, ditekuk gitu, dikubur sama fotonya. Ada lagi dijodohkan sama batu nisan, itu abang ada ilmunya dan abang masih bisa karena abang belajar santet ya. Jadi abang mantan dukun santet, demi Allah masih tahu lah ya. Jadi itu. Dan ketiga, mungkin kamu memilih-milih gitu, memilih-milih yang ini. Keempat, kamu kurang memohon berzikir kepada Allah untuk mendapatkan jodoh, karena ada bacaan jodoh agar cepat. Abang dulu almarhum bini abang meninggal waktu sakit kanker ya. Bini pertama meninggal sakit kanker mulut rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Itu bini pertama abang. Solehaan. Lalu umur 33 dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan soleha. Kerjaannya cuma ngaji, ngurus anak, ngurus suami. Dah. Tapi Allah cepat cabut nyawanya. Lalu nggak lama abang ngaji, hadir pengajian Majlis Talim. Kalau duluan keliling abang di Bukit Duri, ke Abi Abdurrahman ngaji, Asgaf, Walid, Bismillahirrahmanirrahim. Keliling deh, Bekasi. Ini seminggu itu bisa 3 kali hadir Majlis Talim dan zikir. Salah satu guru ngomong, Wan, ente kan sekarang udah duda. Ente jangan lama-lama untuk menduda. Karena nanti godaan setannya banyak dan fitnahnya banyak.
kalau bisa secepatnya ente menikah. Ya Bib, ya Ustadz, insyaallah kalau Allah izinkan, bismillah. Udah, alhamdulillah. Nggak istri meninggal 2 bulan, abang dapat lagi jodoh. Ya nggak lama, ta'aruf. Kalau dulu nggak ada kata ta'aruf, baru sekarang ini aja berapa tahun yang ada kata ta'aruf. Dulu istilahnya kenalan, sebentar, udah langsung abang lamar, nikah, gitu. Yang kedua, ya. Jadi seperti itu. Nah itu ada perjuangan lahir dan batin namanya. Kita mohon nama Allah, ya Allah berikanlah jodoh yang Kau ridho ya Allah. Gitu. Kalau anak sekarang nggak kuat permohonannya, nggak kuat kalau anak muda sekarang. Udah saking cintanya saya bang, udah ini bang, aduh jangan sampai putus bang, gini, sampai nangis tuh cewek. Sekarang abang atau lelaki, karena abang bilang begini, kalau seandainya itu bukan jodoh kamu, tapi kamu diberikan oleh Allah yang lebih terbaik dari pacar kamu, itu bagaimana? Karena rahasia dibalik rahasia Allah, gitu loh. Kamu mau apa tidak? Kamu bilang, nggak mau bang, bego kamu, ngomong bilang, bodoh kamu. Dikasih yang lebih terbaik dari Allah, yang Allah ridho. Ya, boleh cowok kamu, cewek kamu cakep, cantik, pak, cowok kamu ganteng, tapi menyakitkan hati, buat apa? Ya, cinta itu tidak ada, cinta itu bullshit. Ya, cinta itu bullshit, bohong, palsu, semua cinta palsu, kecuali cintanya Allah kepada kita dan Rasulullah SAW. Itu. Buktinya mana? Cinta, kata pujangga Islam William Shakespeare, cinta itu hanya kata puisi, kata kenangan, kata mutiara. Ya, contohnya mana? Gampang. Karena abang sayang cinta sama bini abang. Bini abang meninggal, abang mau nggak masuk kuburan? Kagak mau. Coba, hah? Coba pacar kamu meninggal atau suami kamu meninggal. Coba, kan kamu cinta masuk kuburan bareng. Mau nggak? Nggak mau kan? Berarti cinta kamu palsu. Hanya satu cinta, Allah dan Rasulullah SAW. Jadi maka ada di dalam ilmu tasawuf, barang siapa manusia yang mencintai kepada manusia, cintanya melebihi kepada aku, kata Allah, maka orang itu syirik kepada aku, kata Allah. Tuh, Allah cemburu, Allah nggak seneng. Pacar lu, ya, kalau bahasa kasarnya, pacar lu gue yang ciptain, kata Allah. Pacar kamu, istri kamu, anak kamu, aku yang buat, aku yang ciptakan. Gitu. Tapi kamu lebih cinta kepada pacar kamu daripada kepada aku, kata Allah. Makanya dibikin pisah sama Allah, jebret. Itu kayak yang belakang nih. Yang mana? Paling ujung. Ujung. Ini kemarin hampir nyungsep. Gitu ya. Gitu. Jangan jadi kayak kameramen abang, anak yatim abang. Pacaran, wah cintanya banget lu sama Allah, gubrak, tabrakan, jeger begitu. No, itu masih hidup. Alhamdulillah. Gitu ya. Kenapa? Karena pada saat dia pacaran dia lupa sama Allah. Gitu. Harusnya bersyukur sama Allah. Ingat Allah, memohon kepada Allah. Jangan lupakan Allah, kata. Mentang-mentang malam minggu kamu lupakan aku, kata Allah. Sombong kamu kepada aku, kata Allah. Tuh, jangan. Ya kan? Iya. Sekarang manusia, ya, anak kita lupa sama kita aja kita kesal, ya kan? Atau teman atau saudara lupa sama kita aja kita kesal, padahal kita baik. Nah, apalagi Allah. Nah, disitulah kebanyakan jodoh kita jadi susah. Yang udah akur pacaran, nggak taunya jadi pisah, jadi cerai, jadi ini. Nah, di situ itu satu kajian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Ustaz? Sampai goyang-goyang begitu Ustaz. Ya lanjut. Ya. Kalau cara menetralisir senjata api yang dikuasai makhluk gaib gimana bang? Dari Teuku Iqbal Johar. Hadir. Assalamualaikum Dinda TJ. Waduh, mohon maaf, abang belum bisa ke Aceh. Mungkin Allah belum
kita berencana Allah menentukan saudaraku TJ, Tengku Iqbal Johar, itu adik abang, sama-sama satu keturunan Aceh, ya, sama-sama keturunan Aceh, ya. Jadi mudah-mudahan abang bisa menemuin kuburan makam kakek abang dia di sana, ya, karena keturunan raja juga, Tengku Sultan, gitu kan. Pertanyaan tadi apa? Kalau cara menetralisir senjata api yang dikuasai makhluk gaib gimana bang? Menetralisir senjata api yang dikuasai oleh makhluk gaib. Biasanya senjata api kan dikuasai oleh manusia. Ini kan pertanyaan dalam nih. Pertanyaannya dalam tapi ngeledek. Tapi nggak apa-apa, insya Allah abang bisa jawab atas izin Allah, karena abang masih berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya jawaban ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada bagaimana menangkal senjata api yang ditembakkan oleh dari gaib, ya, atau dari setan lah gitu, atau dari jin. Kita anggap aja deh jinnya tuh jin kepala hitam, setan kepala hitam, manusia. Sama, kita menangkalnya sama tembakan itu senjata api, ya, bukan guna-guna lagi senjata api. Insya Allah kita yakin, ya Allah, aku tidak akan mati pada hari ini, pada malam ini, atas izin dan ridho-Mu, ya Allah. Ya, dengan mengucapkan ya Allah ya Jabbar ya Qahar ya Qayyum Matin, ya kan? Ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Walaupun kita mati dalam husnul khatimah. Tapi insya Allah kalau belum waktunya kita mati, itu peluru akan meleset. Insya Allah. Ya alhamdulillah. Adikku Dinda, terima kasih kopinya. Abang lagi live, kopinya kopi Aceh. Abang nanti minta alamat Dinda, ya, untuk mengirimkan sesuatu, walaupun tidak ada harganya. Tapi ini orang minta bantuan Mamas Karyo, bang, bantuan Mamas Karyo. Abang bukan nggak mau bantuin Mamas Karyo, Gus Idris, GNS, bukan, karena masing-masing punya kesibukan. Ya, Allah Maha Adil dan Allah tidak bego, Allah tidak bodoh, ya, tidak bodoh Allah. Sekarang kita doakan Mamas Karyo seandainya Allah tahu, ya, semoga Mamas Karyo, Gus Idris, ya, Ustadz Ujang, ya, GNS, siapapun deh orangnya yang sedang melakukan syuting di YouTube, semoga Allah berikan lindungan, keselamatan fit dunia wal akhirah. Fi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi itu. Jadi membantu sesama manusia tidak dengan hanya materi, tapi bisa dengan doa. Ad-du'a siratul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Dan juga wudu'a siratul mu'min. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Jadi kita bisa dari mana saja kita berdoa, ya, yang penting kita ikhlas, insya Allah menjadikan satu obat, satu penangkal, satu kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago kukuruyuk. Gitu. Ada lagi? Ada lagi tuh. Kalau nggak ada yang nanya, aku mau nanya, boleh nggak bang? Boleh. Boleh. Ya, ini Ratu Kencana Ungu mau bertanya. Kencana Ungu. Sinian dikit dong, tengah majuan. Nah, Biar mukanya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Pipi Kencana Ungu mau Ya. tanya Bang Haji. Kan kalau misalnya, bukan misalnya sih, memang kenyataan. Iya. Hidup aku nih kok ditipu Iya. terus gitu kan. Oh. Nah, ini kenapa gitu ya? Apa karena aku terlalu baik dan jujur ya gitu? Atau karena memang dimanfaatin orang? Nah, Ya. minta doa-doanya Ya. gitu Bang Haji. Ya. Minta doa apa? Dan saran. Apa ya? Doa dan saran ya, doa dan Ya, saran. betul, doa dan Jadi saran. begini, setiap manusia ada baik dan buruk, ada sisi baik dan buruk. Dan setiap manusia tidak ada yang sempurna kecuali kesempurnaannya milik Allah. Tapi manusia lebih sempurna dibanding makhluk lain ciptaan Allah, seperti setan,
binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat kita lebih sempurna. Tapi kita tidak sempurna di mata Allah dan tetap kita punya kekurangan. Kalau Vivi Kencana Ungu kalau abang lihat, ya karena satu mudah percaya dengan orang. Kedua, baik sama orang. Banget. Ketiga, kalau sama teman tuh rela berkorban apa? Jiwa dan raga. Jiwa, istilahnya begitu. Ya. Nah, lalu mudah percaya dengan orang itu, nah itulah bisa mengakibatkan kita ini dimanfaatkan oleh orang. Kita boleh baik sama orang, nah tapi kita harus tahu dan harus bagaimana, ini siapa, harus ini harus ininya. Nah itulah makanya kita harus gini, mana yang perlu kita bantu, mana yang tidak perlu kita bantu, kita harus selidiki benar-benar. Ya, jangan, karena abang pernah juga dulu masih bujang ya, sehingga guru ngaji nasihatin gitu, kamu baik, kamu ini, tapi kamu mesti melihat siapa yang harus kamu baiki dan kamu bantu dan kamu tolong. Apakah dia benar, apakah dia bohong, kamu harus selidiki. Jangan kamu mudah percaya dengan siapapun orangnya. Sekarang ini duit ini tidak ada saudaranya, nggak ada temennya, ya. Orang gara-gara duit 1.000 perak bisa bunuh-bunuhan, ya itu satu pelajaran untuk VP. Jadi untuk kedepannya jangan lagi ya seperti itu. Jadi mudah percaya, mudah ini, dan kita baik sama orang wajib. Kita hukumnya baik sama orang, menolong orang itu kita wajib menolong orang, saling tolong menolong. Tapi wajibnya kita menolong orang ini sebatas kemampuan kita. Walaupun kita mampu, tapi pun bagaimana permasalahan dia yang harus kita bantu itu bagaimana gitu. Jadi jangan mudah langsung kasih, langsung ini, langsung percaya. Wah ada bisnisnya, ada ini. Wah main percaya ya nggak bisa. Sekarang itu bukan zamannya lagi seperti itu. Karena sekarang ini apalagi di zaman susah cari uang, segala macam cara digunakan untuk menipu orang, membohongi. Nggak temen, nggak saudara, nggak apapun deh, ya. Abang pernah punya satu riwayat dari pasien itu kakak beradik, ya. Kakak beradik sampai mau telu-teluan, main tembak-tembakan, ya. Sampai tipu-tipuan, nah, itu kakak beradik sekandung, apalagi sama orang lain. Nah, itulah satu pelajaran buat kita, jangan sampai seperti itu. Ada lagi? Terima kasih, itu aja Bang Haji. Ya, mudah-mudahan kedepannya Vivi bisa lebih kuat lagi, lebih sukses, dan lebih bisa menyaring ya mana teman mana lawan. Kadang teman ini nyaru, ya, musang berbulu domba, itu banyak sekali. Musang berbulu domba, hati-hati. Orang berpura-pura baik ya. Wah, sekarang gini aja tuh, kemarin di TV abang lihat tuh, ketangkep copet di trans apa? Busway trans. Ya, abang karena belum pernah naik jadi bingung gitu. Ingatnya. Nah itu ditangkap pakai dasi, pakai ini, katanya nipu, nggak tahu aja copet. Nah itu. Jadi jangan melihat dari orang jangan kita lihat juga dari pakaiannya. Wah pakai jas, pakai dasi, gitu kan? Katanya korupsi, kan gitu. Gitu kan? Katanya wah kang tipu, itu hati-hati. Kalau pakaiannya sederhana, jadi karena Allah melihat kita ini, hati kita bagaimana kepada Allah. Ya, kita juga melihat hati dia tuh gimana pergerakannya. Nah itu pelajaran nanti larinya ke ilmu hikmah, ya Allah ya batin tuh, penerawangan, memprediksi, meramal, ya seperti itu istilahnya. Oke, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan manfaat ya buat kita semua yang mendengar juga, netizen, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah berapa lama nih? Pak ini? Hah? 1 jam. 1 jam. Ya, lanjut. Ada lagi yang hadir Singapura, Malaysia, Brunei? Ya, Muhammad Johar hadir selalu. Ya, Johar. Kamu tetap praktek di Malaysia, Taiwan ya? Taiwan. Tetap kamu bantu orang ya. Abang haramkan kamu terima uang jadi janda yang punya anak yatim. Abang haramkan ya. Janda yang punya anak kamu kasih uang.
Sama janda-janda jompo dan kamu terima uangnya ya. Awas kamu. Ya, Allah Maha melihat. Abang nggak redo menurunkan ilmu kepada kamu. Kamu melanggar peraturan kode etik spiritual abang. Ya, oke? Ya. Insya Allah. Sama di Hadid. Ya, sama di. Ya, tumben sama di ini. Apa kabar sama di? Samedi, gimana Samedi? Tadi mau ke rumah ya, abang mendadak berangkat. Ada undangan ya. Insya Allah besok ya di. Ya, jangan nakal ya. Jangan lupa baca doa. Minum obatnya, minum jamunya jangan lupa ya. Oh. Lanjut. Samedi mau tarik Ustaz. Ya. Bang Haji mau tanya, gimana caranya menyembuhkan orang kesurupan, Bang? Ya, menyembuhkan orang kesurupan ada beberapa macam. Ada yang dengan ilmu, pokoknya dengan ayat Allah. Caranya bagaimana? Ya, caranya itu kamu bisa membacakan di air Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, ya, dan ayat kursi 3 kali tahan nafas di air, lalu kamu tuangkan di mulutnya, di hidungnya, ya, kamu dipegangin ya, tangan kakinya pegangin ya, kamu minumkan. Kalau yang punya ilmu hikmah, dicabut dulu di jidatnya, cabut di sininya, kalau nggak mempan juga, udah, supaya jangan kamu capek. Dan kesian yang kesurupan itu lama, baiknya mendingan langsung dengan air aja, gitu ya. Tuangan di mulut, di hidungnya, ya, itu insya Allah. Ada lagi? Assalamualaikum, Bang. Semoga Salam. sehat walafiat. Sama-sama, insya Allah. Bang, Barokah. ijazahin dong amalan karir. Oh ya, karir ya. Oke. Untuk saudaraku semua, ini yang abang amalkan. Kalau cerita sedih dulu belum lama sih, ya. Tahun 2013 setelah Bang jual rumah untuk orang tua sakit, lalu hidup abang sederhana. Besok mau makan pernah yang di sana yang dibuka kaca dikit, respon buka kaca dikit. Ya jadi mau makan aja, mau ngerokok abang susah. Ya, ngutang sampai murid yang nganterin nasi abang buat abang, nasi itu buat abang sama rokok, saking susahnya abang. Nah, abang amalkan ayat Allah. Abang amalkan ayat Allah. Ya, abang puasa, abang berzikir. Alhamdulillah, subhanallah, Allah kabulkan. Ya, sehingga bisa menjalankan lagi. Jadi bisa abang menjalankan lagi, ya, dengan menjalankan dengan kehidupan yang sekarang yang lebih baik. Itu ya, tentu dengan perjuangan lahir batin. Dengan puasa, dengan berzikir kepada Allah dan menangis kepada Allah, membaca sholawat, menangis kepada Allah. Seperti itu. Ya, jangan enak-enakan aja. Ya, tidak gampang. Karena kita mengharapkan sesuatu dari Allah, ya. Yang mana yang kita mohon kepada Allah, yang Allah ridho, kan gitu. Ya kan? Memohonnya kepada Allah karena Allah yang Maha Kaya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang cukup, yang banyak, jutaan dolar ya Allah, kan? Gitu. Karena Allah yang Maha Kaya. Bacanya singkat, padat, jelas. Baca aja, ya. Subhanallah wa bihamdi. Catat ya, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya. Itu ya. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Puasa Selasa, Rabu, Kamis, niatnya puasa hajat. Mohon buka pakai handphone abang itu grabnya, grab tadi. Apa? Tolong keluarnya mana tuh? Iya. Yang pakai handphone kamu yang tanya jawab. Ada di namanya dia. Ya. Ada lagi? Kalau enggak itu siapa tuh? Si siapa? Sarkawi. Padri. Ya, Fajri, kalau enggak Fajri. Lampu biar terang di sini.
Buka sih, udah abang WhatsApp ke kamu. Dirahasiakan dulu tempat yang kita kunjungi karena mau bikin kejutan. Ada lagi yang tanya? Pak Haji pakai suara Haji, belok. Kalau nanti ini keluar itu es Bib. Iya. Es itu Hmm. yang pengkalam. Ya. Mestrip. Ya. Ayo, ada lagi yang bertanya? Silakan. Bang Haji, saya udah nikah dan punya anak satu laki-laki. Alhamdulillah. Tapi kenapa di setiap langkah saya selalu kesulitan? Saya lahir hari Senin, istri lahir Minggu. Langkah, hambatan atau apapun, ya jangankan jadi kita tuh putus asa, jangan ya. Karena yang abang bilang tadi, amalkan tadi amalan doa yang tadi. Barang siapa yang membaca doa itu, seumur hidupnya tidak akan pernah susah. Seumur hidupnya tidak akan pernah susah, kata para wali Allah dan para ulama. Ya, amalkan itu, insya Allah. Ya, kalau enggak diulang lagi deh sama abang. Bacanya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu aja sebanyak-banyaknya. Dan puasa Selasa, Rabu, Kamis. Dan siapa yang membaca itu seumur hidupnya tidak akan pernah susah. Amalkan itu dengan baik, abang ijazahkan. Kalau langsung ijazah begini, ya itu boleh karena live, itu boleh. Ya barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan, itu hadis. Belajar dengan YouTube tanpa guru, tanpa bimbingan sama juga belajar dengan setan, sama juga. Ya, ada lagi? Pipa kayu Nagasarinya sudah berhodam, apa cuma amalan ilmu hadam aja bang? Ya, insya Allah dua-duanya. Insya Allah dua-duanya nih di Panagasarinya. Cuma bisa kalau lagi naik mobil dia bisa goyang tuh, goyangan. Yo. Gitu. Buat menyaring nikotin, ya. Lanjut. Assalamualaikum bang, Iza udah beli tasbihnya, gelang sama pipa bang. Ya, alhamdulillah Iza. Insya Allah berkah, sehat selalu bang Haji. Amin, amin ya Allah. Amalkan yang baik ya. Amalkan yang baik untuk kebaikan. Bukan amalkan yang baik untuk keburukan. Awas, hati-hati ya. Mau nanya soal jodoh yang baik seperti apa bang? Jodoh, menurut Rasulullah SAW, ya, carilah pertama yang kalau laki, kalau perempuan yang cantik dulu. Ini kalau laki nih. Kedua, kata Rasulullah, turunan dari yang baik-baik turunannya. Ya. Ketiga, ibadahnya. Itu ya, itu Rasulullah, hadis Rasulullah. Tapi kita juga nggak boleh wah, mau yang cantik aja, terus yang kaya, yang nggak begitu juga. Ya, kita minta sama Allah yang Allah ridho. Yang Allah ridho. Cuma kalau dapat yang cantik, yang ini Allah nggak ridho, akhirnya nggak awet. Ya, lanjut. Bang, cara ngusir aura negatif di rumah gimana bang? Ya, abang kasih yang ya sama seperti tadi bahwa ambil air, bacakan sholat hajat dulu, terus bacakan ayat kursi 7 kali tahan napas, dan ayat kursi 3 kali tahan napas, Al-Ikhlas 7 kali tahan napas, tiupkan di air, lalu siramkan tempat dagangan kita, di rumah, dari belakang keluar. Insya Allah kalau ada gangguan gaibnya akan hilang, ya, akan pergi, asalkan kita
yakin, berani dan tegas. Dan itu ada pelajarannya lagi sebetulnya di dalam ilmu hikmah, belajar VIP dengan abang ada lagi. Jadi bisa mengobati diri sendiri, ya, bisa juga mengobati keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama, dan bisa buka praktek gitu. Ya. Lagi. Jadi seperti itu, ada potong, kalau ada potong. Yang hadir, Ya, ini hadir. hmm, Sehat selalu Bang dan tim dari Safrati Mamal. ya Mamal, alhamdulillah Mamal, Mamal hadir. Semoga Mamal panjang umur, sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mamal di Ternate, murid yang abang-abang sayangin, yang baik hati. Kalau yang pelit, abang nggak sayang. Mama sini udah abang pasang di majelis, ya, malam Jumatan Mama lihat AC-nya, ya, walaupun dinginnya dingin empuk. dingin empuk, karena abang mau beli yang 2 PK tadinya, cuman uangnya kurang sama listriknya nggak kuat gitu, jadi harus tambah daya gitu, biarlah menjadi saksi di hadapan Allah, ya, kebaikan Mamal dan kehadiran kita di majlis ta'lim dan zikir selawat dan lain-lain. Semoga Mamal dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di Ternate. Ya, dulu ang jadi kangen ke Ternate, tahun udah 10 tahun nggak ke Ternate. Dulu ke Ternate 5 kali. Semoga Mamal dan beserta anak dan istri, ya, kita bisa jumpa dan benar-benar selalu sukses selalu. Yang penting sehat selalu ya Mal, amalkan ilmu hikmahnya itu, amalkan yang baik dan ilmu khodamnya, ya. Sir Fatihah. Alhamdulillah. Malaysia hadir Bang. Oh ya, alhamdulillah. Hadir Mekah. Ya, Mekah hadir, Faurozi, Pak Haji Ali. Salam dari Singapura Bang. Singapura, alhamdulillah. Mudah-mudahan abang bisa ke Singapura lagi, ke Malaysia, ke Arab Saudi, amin ya Allah. Ada lagi itu tuh Bang Haji, apa yang dikubur. Pak Jiri, ya, oh masih hidup. Keluarnya Jiri. Genap Ji. Ada lagi? Bagaimana cara belajar ilmu hikmahnya Bang? Ya, mudah dan gampang. Nanti japri abang di 08128 94 kali 9968. Video call dengan abang dan abang ajarkan semua, dan abang yang bimbing langsung ya. Tuh, ya. Nanti bukti-buktinya ada semua yang abang ajarkan, ya. Itu saja. Nanti WhatsApp abang, jangan lupa. Assalamualaikum Bang, saya mau belajar, nama saya ini dari ini gitu ya. Oke, lanjut. Sampurasun Kang Haji. Ya. Zikir pembuka mata goib biar eling waspada permana tinggal. Apa bisa sambung rasa lewat media tanah Bang? Untuk bisa-bisa saja dengan ilmu leluhur atau ilmu adat, bisa-bisa saja, ya, dengan apa saja bisa saja, yang penting kita yakin, berani dan tegas dan istiqomah. Ya, lanjut. Hongkong hadir Hongkong. Alhamdulillah Hongkong, ya. Sukses selalu, sehat selalu Hongkong. Sudah 1 jam berapa? Nah, Jam berapa nih Kak? 1 jam pas. ya. Berapa juta yang nonton?
2 2 juta nolnya ngegelinding. Bang, Ya. saya mau tanya, jika ingin belajar jarak jauh bisa tidak? Ya bisa, kan tadi ada yang bertanya juga dari Singapura, Malaysia. Ya jelas bisa lah. Kenapa? Karena Allah adil. Ya, orang belajar sekolah aja pakai online bisa. SD, SMP, SMA, ya kan? Nah, kenapa ilmu Allah tidak bisa? Berarti Allah nggak adil kalau nggak bisa. Jadi Allah itu maha adil. Allah maha pengasih lagi penyayang, bisa. Asalkan yakin, berani dan tegas dengan ayat Allah. Ya, percaya kepada manusia, kepada abang, yakin kepada Allah. Hablum minallah. Yang ini apa lagi jadi? Hah? Hah? Yang kenceng ngomongnya. Keluar tolnya yang ini apa lagi? Ngomong yang kenceng sih. Ada lagi? Ini apa lagi? Keluar aja. Pelanin dulu biar pasti ngomong dulu. Oke, kalau nggak ada bertanya kita tutup aja ya. Ya. Karena abang sudah mau sampai. Tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Ya, jadi insya Allah yang mau belajar VIP dengan abang menjadi spiritual dan normal, ya bisa WhatsApp abang. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube abang ini agar bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, kita doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wasallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tidlaqil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin Mukhtar Amin. wa il athar wa sibil ahyar adadani amin lahi wa ibdoli. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin jallati tanalu bil qudub wa tanfajil qurab wa tutafil awa'id wa turaqai fawsna wa timi wastasqa bil qamamu wa til karimi wa wasfi fi kulli ma yadadi kulli ma'lum billah. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa ala washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gobul ya Allah. Kurang lebihnya bang mohon maaf lahir batin. Semoga kita dapat berjumpa lagi nanti malam. Tunggu ya live yang menggemparkan, yang seru tegang. Ya jangan lupa nanti abang kasih tahu waktunya. Ya jangan lupa ditonton, subscribe, like, dan komen yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.